diskriminatif. Setuju? Wali kotaku yang terganteng sejagat raya. Di sini kami, rakyatmu dari Kota Medan. Hidup Bali! Hidup raya! Baik. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Dan lagi-lagi Mas Permadi Arya merespon bagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan beberapa waktu yang lalu, dan sebuah caption yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya di sini. Coba kau tengok dulu rakyatmu Pak Riko Waas supaya nggak apa kali. Medan itu kota majemuk, bukan kota syariah yang harus tunduk sama aturan satu agama. Ini Medan Bung, hidup babi. Wow. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, memang surat edarannya wali kota ini membuat para pedagang dan konsumen daging babi melakukan aksinya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dengan tuntutan segera cabut surat edaran. Bayar pajak kok distribusi. Hidup babi! Cabut edaran wali kota Medan. Apa tuntutan kita, kawan-kawan? Cabut surat edaran wali kota yang diskriminatif. Setuju? Wali kotaku yang terganteng sejagat raya. Di sini kami, rakyatmu dari Kota Medan. Hidup Bali! Hidup raya! Baik. Ya, dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membacakan dulu ya bagaimana komentar-komentar yang ada di postingannya Mas Permadi Arya di sini. Ada yang pertama dari Juan Tobing nih ya. Nggak pernah aku merasa diperjuangkan segininya. Love you all. Ya, ini ya sebuah apresiasi untuk Mas Permadi Arya tentunya Bapak Ibu. Dari Agustiana ya, hidup babi daging paling enak, betul sekali ya. Nggak bisa dibohongi Bapak Ibu Saudari ya. Soal rasa memang babi nomor satu lah ya. Orang yang hanya mencintai agama hanya akan mencintai kelompoknya. Namun orang yang mencintai Tuhan pasti akan mencintai ciptaannya. Ya, ini keren sekali ya dari Nikastawa Bapak Ibu. Oh, keren sekali ya, bahwa memang kita harus mencintai Tuhan. Sebab itu ketika kita mencintai Tuhan, maka semua ciptaan Tuhan pun kita akan mencintainya. Ya, ada dari Li Valentina Verdong. Babi sehat dimakan juga bagus, bisa menghaluskan kulit dan rasanya bikin ketagihan. God bless you all. Oke. Dari Mat Gupi Gray, saya sebagai muslim benar-benar malu. Rahmatan lil alaminnya dari dulu enggak ada. Ya, dan memang itu Bapak Ibu Saudari yang menjadi pertanyaan dan persoalan kita ya. Kenapa ya yang saudara-saudara kita mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya kan. Tapi kok kayaknya nggak ada damai-damainya gitu loh. Yang ada malah kerusuhan ya, ricuh di mana mereka berada, biasanya pasti ada masalah gitu loh. Biasanya ya kan. Lalu kemudian ada komentar dari Di Ombing, harus ya wali kota paham ya, ikon dari Medan itu Batak bukan Melayu, dia harus mengakui itu Batak, tidak bisa jauh dari B2. Sebenarnya ini Bapak Ibu ya, bukan masalah sukunya, tetapi masalah bahwa kita ini ada di Indonesia, negara yang berdemokrasi, negara Pancasila ya, negara yang beragama, bukan negara agama. Jadi aturan-aturan itu tidak boleh menentang Pancasila itu sendiri, harus secara beragam ya, bahwa setiap pimpinan membuat suatu kebijakan itu ya tidak boleh menentang gitu loh Pancasila itu sendiri ya, atau tidak boleh melakukan yang namanya ketidakadilan ya, harus adil. Itu kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi satu agama gitu loh ya. Lalu berikut ada ini komentar dari Lady Surentu ya. Kangen dengan Indonesiaku yang dulu, dengan pendidikan yang masih seadanya, pakaian seadanya, belum banyak yang pakai kerudung, tapi adab dan akhlak dijunjung tinggi, saling menghormati, saling menyayangi, tidak terkotak-kotak seperti sekarang. Dulu semua baik-baik saja.
Nggak ada yang merasa paling benar berbanding terbalik dengan sekarang. Ya, dan itu memang yang terjadi ya di mana-mana pun seperti begitu teman-teman ya. Bayangkan ya bahwa di Nias kami aja gitu ya yang mayoritas Kristen, kami pun welcome gitu ya. Tetapi terkadang ada saudara-saudara kita yang udah malah dikasih kesempatan untuk boleh hidup, dia malah menghina kami sendiri sebagai orang Nias. Ya kan, padahal sebenarnya bukan masalah sukunya sebenarnya, tapi masalah bagaimana kita saling menghargai satu sama yang lain, itu aja ya. Ya, kita nggak boleh merasa paling benar, paling berkuasa ketika kita menjadi tuan rumah atau pribumi di tanah kita. Bukan soal itu, tapi bagaimana kita saling menghargai. Itu aja ya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ada komentar dari Dedes Kisyayan. Aku asli anak Medan dan aku muslim, tapi aku malu lihat begini. Nah itu dia kan. Jadi sebenarnya nggak semua yang muslim itu bertentangan dengan kita yang non muslim atau yang Kristen maksud saya teman-teman ya. Jadi ya hanya sebagian orang saja. Sebagian ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mereka ini terlalu radikal gitu ya. Fanatik sekali Bapak Ibu. Ada komentar dari fans nih ya, tuh babi udah dipotong aja masih salah, repot banget ya ibadahmu, jadi masalah buat kami. Nah ini juga dia yang menjadi permasalahan Bapak Saudara ya. Kenapa ketika mereka justru melakukan ibadah puasa, tetapi hal yang begini-begini pun masih diurusin, ya kan? Heran sekali ya. Dari The Melan ya, gereja ditutup masih bisa disabar-sabarin, ibadah diusik masih bisa ngalah-ngalahin ya, tapi urusan mata pencaharian disenggol-senggol ya siap-siap aja kita gas. Dan ini dia yang dituntut oleh para pedagang, peternak dan juga konsumen daging babi ini ya. Bukan masalah agamanya, tapi masalah bagaimana mereka ya melakukan kegiatan untuk mencari nafkah keluarga mereka. Jadi logis saja lah, kalau misalnya ini mau ditata, katanya ada mungkin tempat yang disediakan. Nanti apakah ini berdampak positif dengan mereka peternak, pedagang atau penjual atau konsumen, atau malah merugikan mereka? Ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Wali Kota gitu ya. Jadi jangan hanya mendengarkan sepihak saja. Ya kalau misalnya ini malah merugikan daripada pedagang, peternak, dan konsumen daging babi, ya jangan buat kebijakan yang seperti ini. Tentu ini adalah merugikan mereka, ya kan? Nah itu yang paling dimengerti dan dipahami oleh Pak Rikowa sebagai Wali Kota Medan ya. Ada komentar dari Yuliana, makin ke sini mereka-mereka yang merasa terganggu dengan babi ini semakin meresahkan. Memang seharusnya masyarakat adat di setiap daerah itu mesti bersatu lawan jika sudah di luar nalar dan nggak masuk akal. Kapan perlu babi ikut demo? Jangan. Lalu kemudian ini kita akan membacakan dua kita akan coba lihat dulu ya. Ini dia dari Anastasia dulu. Ini yang terakhir nantinya dari Johannes ya. Yang dari Anastasia dulu. Ya Pak Wali Kota, babi itu enak banget Pak. Dikecapin, dipanggang, disaksang, diasik. Ada waktu Pak Wali Kota. Oh, nggak boleh. Jadi artinya yang penting itu aja lah. Kita udah kasih tahu enak ya. Yang penting itu aja lah. Soal mau dimakan jangan ditawarin ya. Jadi yang penting gitu aja lah. Yang penting memang dagingnya enak dan itu juga merupakan pencaharian dari warga-warga yang ada di Medan ya, sebagian kecil gitu ya. Nggak semua memang, tapi ya sebagian warga akan mempunyai keuntungan dengan mereka berdagang dan beternak babi jikalau memang ya transaksinya bagus ya, ada penjual, ada pembeli gitu kan. Jadi enak gitu ya. Dari Johannes, waduh kayaknya makin kesini harga daging babi makin mahal nih. Berdampak ya, mau gimana lagi ya. Jadi itu dia teman-teman, bagaimana tadi sebuah respon dari Mas Permadi Arya, dikatakan bahwa Pak Wali Kota, coba kau tengok dulu rakyatmu Pak ya, supaya nggak apa kali Medan itu kota majemuk. Nah ini dia ya, jadi bukan kota syariah yang harus tunduk pada satu aturan satu agama saja. Ini NKRI ya, bukan negara syariah. Ini Pancasila dasar negaranya, bukan syariah. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.